Ikebana dimanapun Anda berada. Kembali lagi bertemu dengan saya. Perkenalkan, nama saya Andi Jati Utomo dan saya di sini mewakili teman-teman dari Ikebana International Chapter 224 Jakarta, Indonesia. Tidak berasa, sudah hampir 2 kali Natal kita lewati di tengah kondisi pandemi ini. Namun jangan khawatir bahwa Ikebana International Chapter 224 Jakarta akan tetap selalu bersama Anda, menghibur Anda, dan kita bersama-sama dapat menikmati indahnya rangkaian Ikebana. Bagi Anda yang merupakan member, tetap ikuti acara-acara kita di channel kita Instagram maupun di YouTube. Dan bagi Anda yang non-member, juga Anda tetap dapat mengikuti channel-channel kita di YouTube. Nantinya kami harapkan Anda dapat bergabung juga bersama kami di Ikebana International Chapter 224. Tanpa berpanjang lebar, saya akan memanggil Ibu Ketua kita, Ibu Frida, sebagai Ketua Chapter Ikebana Chapter 224 Jakarta. Silakan Bu Frida. Ya, terima kasih Andi. Ya, saya Frida. Tidak terasa Natal datang lagi. Hari ini saya mengundang beberapa teman dari aliran kita di Chapter 224 ini. Meskipun tidak begitu komplit, tapi ya, yang bagi mereka yang sempat, mereka ikut join di sini. Alirannya antara lain yang kita undang adalah yang bisa ikut acara ini adalah Ikenobo, Sogetsu, Mishoryu. Jadi cuma 3 aliran saja. Tapi tidak apa-apa. Semoga dengan acara ini bisa dapat menghibur kalian semua dan dapat menikmatinya dari teman-teman sesama Ikebana. Terima kasih. Ya, berikut ini kita tampilkan adalah Ibu Frida, Ketua dari Chapter Ikebana International Chapter 224 Jakarta, dan beliau akan membawakan rangkaian Natal. Silakan Bu Frida. Ya, hari ini karena suasana Natal, saya kreasi rangkaian agak yang ke suasana Natal. Saya menggunakan cemara wangi ini dibentuk seperti pohon aslinya dan mirip dengan pohon Natal juga, ya, yang kita sebut evergreen. Biasanya di Natal pohon yang paling selalu hijau yaitu jenis-jenis cemara. Nah, seperti biasa saya gunakan ilex ini karena ini hanya Desember baru kita bisa dapat. Ya, oke. Saya menggunakan bunga zodiak ini, bunganya saja, karena saya bayangin ini adalah salju, ya. Oke. Jadi saya gunakan satu pendek di depan, lalu saya gunakan satu lagi di belakang. Satu untuk balance. Karena keras, biasanya di ujung tangkai saya gunting untuk memudahkan kita tancap di cancel. Saya taruh satu tangkai di belakang untuk balance antara depan ke belakang, ya. Ya, rangkainya simpel saja, cuman hanya simbolis sebagai Natal sudah datang. Terima kasih. Saya Dedeli dari Mishoryu. Hari ini saya merangkai Simka untuk menyambut Natal dan Tahun Baru, dan saya menggunakan cemara angin, menggunakan Astromelia kuning, menggunakan wax flower, dan juga menggunakan krisan yen. Ya, kita lihat sekarang Ibu Dede dari aliran Mishoryu sedang membuat rangkaian Natalnya. Di sini, di tempat saya berdiri di sini, kita dapat melihat bahwa ini mekanikalnya menggunakan kensan. Jadi wadahnya ini adalah wadah kayu, di dalamnya penuh berisi air, dan ada 3 buah kensan yang ditempatkan di bagian dalamnya. Saya Iin Gunawan, Ikebana aliran Sogetsu. Hari ini saya merangkai menggunakan daun dolar yang biasa merambat di dinding, tetapi kalau tidak merambat bisa keluar buahnya. Saya menggunakan daun kokuluba atau anggur laut,
dan bunga simbidium. Dan saya mulai. Pertama saya menancapkan simbidium. Ya, dari tempat saya berdiri di sini, saya dapat melihat Ibu Iin sedang menancapkan bunga simbidiumnya. Ini di rangkaiannya ada semacam botol kaca kecil ya, yang diberikan kawat yang dipakai sebagai tempat bersarangnya itu bunga simbidium. Jadi simbidiumnya mendapatkan air yang cukup. Betulkah begitu Bu Iin? Betul. Iya. Sudah saya isi air dulu. Menarik sekali rangkaiannya. Bu Iin, mungkin sedikit dapat dijelaskan. Ini sepertinya ranting krans yang Anda gunakan ini menarik sekali. Sebenarnya apa yang Ibu pakai ini? Ini kayu dari yang tumbuhnya tanamannya di laut. Jadi seperti fosil tapi dia pohon. Dirangkai dengan dipaku-paku pakai pattern lingkaran. Ya. Kebetulan Ibu memilih warna yang vibrant sekali ya. Warnanya pas buat Natal. Warnanya cerah sekali dan mengkilat ya, warna ungu. Bukan warna klasik Natal, tapi warna yang modern. Saya yakin Sogetsu sendiri sebagai aliran yang modern pas sekali menggunakan warna yang cerah seperti ini. Ya, nantinya Bu In akan membalik rangkaiannya ke arah depan ya Bu In, dapat dilihat bersama di arah kamera. Ya. Luar biasa sekali. Selamat Natal. Saya Ratna dari Mishoryu. Hari ini saya mau merangkai menggunakan ini bahan ranting terong. Karena saya biarkan dia tumbuh, terjadilah dia melingkar begini. Nah, setelah itu saya menggunakan aksesoris bola-bola Natal. Kemudian saya pakai angel hair dan ilex sebagai tanda Natal, dan ada sedikit daun palem. Saya mulai ya. Ya, kita lihat sekarang, ini rangkaiannya menarik sekali. Ini Ibu sedang menancapkan daun palem kipas yang dipakai ya. Ini wadah yang dipakai memang bentuknya seperti mangkok, seperti baskom begitu. Dan kita lihat di bagian dalamnya yang mengkilat, mungkin terlihat di layar kamera, itu adalah bola-bola Natal yang berwarna transparan. Jadi dia sparkling seperti itu. Ya. Nah, dari arah pandangan saya ini terlihat bahwa daun itu disisipkan di antara bola-bola Natal tersebut. Dan sekarang ini akan ditambahkan lagi yang kita sebut angel hair. Ini aksesoris Natal ya. Ya, ini sebagai kayak seperti embun salju. Keren sekali imajinasinya. Sekarang akan ditancapkan ilex. Ini sejenis berries ya, jadi yang sering dipakai sekali untuk identikal dengan Natal. Bisa memang tumbuh di musim dingin. Mungkin dapat dijelaskan apakah ada kensan di bagian bawahnya atau tidakkah? Di bagian belakang sini untuk saya menancap palem, saya kasih satu buah kensan. Ya, jadi seperti tadi dijelaskan ada kensan ya, ada paku bunga di bagian belakang itu untuk membantu menancapkan daun palem dan tangkai bunga ilexnya. Mungkin tidak terlihat di kamera, tapi ada kensan yang sembunyi di belakang, disembunyikan di belakang.
Iya, sekarang akan diputar rangkaiannya ke depan. Sudah selesai. Terima kasih. Halo, saya Heni dari Kenobo. Hari ini saya akan mencoba membuat rangkaian Natal dengan menggunakan bahan-bahan ini cemara pinus, ada carnation dan juga baby rose. Karena carnation dan asternya sudah berwarna gelap, maka saya akan menambahkan warna yang lebih cerah. Ya, sambil merangkai, saya Andi di sini akan memberikan sedikit laporan pandangan mata. Dari tempat saya berdiri di sini, kita dapat melihat bahwa Ibu Heni ini sebenarnya menggunakan 3 buah vas ya. 2 vas berwarna merah melengkung di bagian kanan dan kiri, dan 1 vas yang menurut saya bentuknya seperti tanduk ya, berwarna putih, itu ada di bagian tengahnya. Ini sekarang Bu Heni sedang menancapkan berbagai macam bunga, ada baby rose dan ada carnation spray. Silakan dilanjutkan penjelasannya Bu Heni. Baby rose ini akan memberi kesan lebih hidup atau lebih cerah karena saya memakai bahan-bahannya agak hijau dan juga vasnya agak gelap. Ini mechanical di bawahnya Ibu Heni menggunakan floral foam sepertinya ya? Iya, saya gunakan flower karena sangat kecil sekali dia permukaannya. Iya, wadahnya itu sempit, melengkung begitu ya. Jadi memang mungkin Kensan akan lebih sulit digunakan. Jadi ini kali ini menggunakan floral foam. Ya. Ini terlihat di meja maupun di rangkaian Bu Heni juga sudah menyiapkan daun cemara pinus dan buah pinus juga nanti mungkin akan ditancapkan. Mungkin nanti Bu Heni akan lanjut menjelaskan tentang daun cemaranya dan cemara pinus. Saya rasa sudah cukup. Untuk terakhirnya saya akan menaruh beberapa buah pinusnya supaya terlihat lebih natural, lebih benar-benar seperti pohon pinus dan juga ada buahnya. Ini Bu Heni sedang merangkai menghadap ke dirinya, dan nanti setelah rangkaiannya selesai akan diputar balik menghadap kamera. Saya rasa sudah selesai, saya akan putar balik seperti ini. Inilah rangkaian yang saya buat. Terima kasih. Halo teman-teman semua, saya Francine dari Nisho. Pada hari ini saya mau merangkai rangkaian Shinka dengan tema yang crossing. Untuk material yang saya pakai hari ini, karena kita merangkainya dalam rangka Natal, warna-warna yang saya pakai yang kita kenal selama Natal ini adalah merah dan hijau. Untuk material utamanya saya memakai rose bottle dan juga daun agave dan juga ada bunga anthurium. Lalu saya juga menyelipkan sedikit daun cemara dan juga akan memakai sedikit ornamen Natal supaya rangkaiannya menjadi lebih festif. Mari ikuti saya untuk merangkai lebih lanjut lagi. Iya, saya boleh tambahkan sedikit ya Joyce. Tadi Joyce kan bilang karena suasana Natal menggunakan hijau dan merah. Sebetulnya nggak seharusnya hijau dan merah. Kadang-kadang kita bisa serba putih atau serba merah atau serba hijau, itu pun bisa ya. Jadi kalau dalam teknik warna gitu, di Ikebana itu sebetulnya nggak ada menentukan warna ini boleh pakai, warna itu tidak boleh pakai
ya, kita apalagi zaman ini sudah bebas ya, demokrasi. Jadi setiap negara artinya warna itu beda-beda ya. Bunga pun setiap negara ada artinya beda-beda juga ya. Ada negara tertentu dia tidak mau pakai warna ini, atau ada negara tertentu dia tidak suka warna, tidak boleh pakai warna itu dalam hal-hal yang tertentu, dalam event-event yang tertentu. Tapi di dalam Ikebana sebetulnya ungu itu paling tinggi ya, nggak mesti merah paling tinggi. Kalau di Tiongkok warna yang paling tinggi itu bukan merah loh, setiap orang kira itu merah, sebetulnya bukan. Di Tiongkok paling tinggi itu adalah warna kuning ya, mereka sebutnya emas ya. Jadi kalau ungu itu tandanya tuh agung gitu. Jadi dalam suasana apapun ungu itu sering dipakai di dalam Ikebana gitu loh. Jadi nggak mesti warna tertentu baru melambangkan Natal ya, karena kita di Ikebana bukan di Eropa ya. Oke, ini sedikit masukan untuk teman-teman ya. Terima kasih. Oke, bola Natal ya. Ya. Guys. Demikianlah rangkaian saya. Selamat menikmati, selamat Natal dan terima kasih. Ya. Halo sahabat bunga, dengan saya Andi, saya dari aliran Ikebana Ikenobu. Kali ini saya akan mengutarakan rangkaian untuk Natal. Banyak orang tahu bahwa rangkaian Ikebana Ikenobu biasanya dibilang klasik, tapi Ikebana Ikenobu sendiri berkembang menjadi menyesuaikan dengan kondisi saat sekarang. Lihat yang saya pakai untuk rangkaian saya. Saya menemukan aksesoris Natal yang lucu sekali, bentuknya seperti pohon Natal ya, seperti pohon cemara, ada yang kecil, ada yang besar. Terbuat dari kertas dan ini dibentuk sedemikian rupa ya. Saya akan putar rangkaian saya supaya dapat dilihat bagaimana mekanikalnya di bagian belakang. Nah, di bagian belakangnya saya menggunakan tube yang saya isi dengan floral foam. Ini disembunyikan sedemikian rupa sehingga kalau Anda lihat dari depan tubenya tidak akan kelihatan. Memang rangkaian ini satu sisi. Saya akan sedikit melengkapi rangkaian saya. Berikut ini adalah futoy ya, yang saya masukkan kawat di bagian bawahnya dan saya lipat sedemikian rupa sehingga bentuknya akan menjadi serasi dengan bentuk pohon Natal. Saya tancapkan di tubenya. Ya, dari belakang tancapannya seperti itu. Nah, di bagian ujungnya ini adalah bunga gombrena. Bunga gombrena itu akan kering dengan baik, jadi walaupun tanpa air ditancapkan di situ dia akan bertahan cukup lama. Untuk melengkapi di bagian belakang sedikit menutupin floral foam, saya akan memberikan daun asparagus bintang. Ini mirip-mirip banget ya dengan daun cemara bentuknya, tapi sebenarnya bukan tipe cemara. Ya, ini hanya sedikit untuk memberikan penutup floral foam. Nah, bunga yang saya pakai sebagai bunga utama adalah bunga sibidium dan juga bunga anggrek, sama-sama bunga anggrek lokal yang berwarna ungu. Oke? Demikianlah rangkaian Natal saya. Enjoy, selamat Natal semuanya. Bye. Ya. Oke, saya lagi Frida. Saya juga rangkaian Natal, cuman saya tidak menggunakan bahan-bahan yang biasanya untuk Natal ya, tapi tetap saya imajinasi saya adalah untuk Natal. Jadi saya menggunakan vas ini yang sebetulnya biasanya dulu sih buat lampu ya, lampu meja. Jadi tapi karena gagal produksinya, jadi saya gunakan menjadi vas. Nanti saya pakai ranting. Ranting ini adalah warnanya lebih putih, sedikit putih. Ini adalah dari pohon kembang sepatu. Ya, saya coba mulai dengan bola. Nah, bola yang segar ini saya anggap bola Natal ya. Kebetulan bola ini warnanya hijau, which
sesuai dengan ikebana, bola saya tidak pakai yang palsu, tapi saya bola yang asli, ya. Namanya Asclepias, ya. Oke. Seperti yang tadi saya bilang, Natal tidak harus warna yang ditentukan, ya. Jadi saya coba pasnya aja saya biru. Bolanya saya tidak pakai barang Natal. Mungkin Joyce bisa atau Henny bisa bantu. Ya. Kita dulu. Mungkin saya menggunakan Oasis di rantingnya karena pakai Canson tidak mungkin. Daun ini, karena daun pisang ini ini adalah bahan tropis dari Indonesia. Jadi saya akan letakkan di belakang. Sebetulnya tadi saya gunting separuh, ya. Saya hanya meletakkan saja daun pisang saya ini karena daun pisang ini termasuk yang lumayan kuat. Untuk saya gunakan bunga yang di Indonesia sebenarnya sakura, ya, mirip warnanya sedikit pink.
Terus terakhir saya pakai asparagus ini yang sudah menguning dan sebetulnya sudah kering. Tapi karena saya anggap warna coklat ini sebagai golden color, ya, ini warna golden, jadi saya menggunakan ini sebagai seperti awan ya, yang saya bayangkan ini adalah awan. Karena ini sudah kering, saya tidak perlu pakai air lagi. Ya, sebagai awan, saya imajinasinya awan, dan sebagai garis keindahannya, jadi aksennya ya. Nanti saya ada satu helai lagi yang pendek. Gunakan warna merah sedikit. Ya, beginilah rangkaian saya yang modern ini. Ini termasuk kalau kita sebutnya di Michioryu, ini termasuk Shinka, tapi udah lebih ke mana? Ini cocok. Lebih ke joke ya. Jadi kita ya. Jadi ini juga saya anggap sebagai rangkaian Natal ya, karena saya menggunakan bola-bola warna hijau yang saya anggap itu adalah bola Natal. Terus ini garisnya, tapi saya juga bayanginnya ini adalah awan dan warnanya golden. Nah ini sakura Indonesia. Jadi untuk mix warnanya dengan saya yang biru ini dan bulat, dan ini juga bulat ya. Jadi sebutnya juga seperti image-nya juga kayak bola juga gitu ya. Nah ini bunga tropis pisang ini. Jadi karena kita di Indonesia, saya menggunakan bahan tropis juga. Oke, terima kasih. Selamat Natal. Halo, dengan nama saya Andi Jati Utomo, dan saya dari Ikebana aliran Ikenobu. Banyak orang berpikir kalau rangkai bunga Ikebana itu harus menggunakan vas-vas Ikebana yang berasal dari Jepang, yang harganya mungkin saat ini menjadi cukup mahal bagi sebagian besar orang. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Rangkaian Ikebana dalam beberapa kasus rangkaian freestyle-nya dapat menggunakan wadah apapun yang kita temui, wadah sehari-hari yang kita punya di rumah, menjadi rangkaian Ikebana yang indah. Kali ini untuk rangkaian Natal saya sengaja menggunakan kaleng seperti ini. Biasanya dipakai di tempat biskuit ya, ke tempat kue-kue Natal. Nah, kita lihat, sederhana sekali. Saya mempunyai cukup banyak kaleng ini, dapat dibeli dengan mudah di pasaran, dipakai buat bingkisan dan sebagainya, dan saya susun hingga menjadi sebuah rangkaian yang menarik. Kita lihat di sini, ini menggunakan 3 set kaleng dan maupun tutupnya, di totalnya ada 6. Saya desain sedemikian rupa, dan saya akan sedikit tunjukkan bagaimana mekanikal di belakangnya. Sebenarnya sederhana sekali. Saya menggunakan sedikit bantuan besi, sedikit bantuan kayu, dan juga masking tape. Ini yang kita sebut masking tape ya, isolasi kertas kita bilang. Saya putar rangkaian saya agar Anda dapat melihat mekanikalnya. Nah, di belakangnya sebenarnya ada rangka besi menjulang tinggi, di mana semua kaleng-kaleng ini kita rekatkan dengan masking tape ini ke bagian tangkainya itu.
Jadi sebenarnya semuanya nempel dalam satu tangkai yang sama. Untuk membuatnya artistik, memang arah kalengnya dibuat serong-serong seperti itu ya, sehingga lebih 3 dimensional. Saya akan putar lagi menghadap ke depan. Memang coraknya sendiri sudah bercorak Natal, sehingga saya nggak terlalu sulit untuk mengkombinasikan. Saya memakai bunga-bunga berwarna merah, matching dengan di sini bola-bola Natal juga berwarna merah yang sudah saya beri tusuk sate di bagian bawahnya, dan juga beberapa bunga lainnya. Saya akan lanjut merangkainya. Kita lihat di sini karena bentuk kaleng-kalengnya semua serba bulat, sehingga saya menggunakan daun murea yang saya lengkung sedemikian juga. Mengulang kembali garis bulat-bulatan dari semua wadahnya. Kalau di Ikebana, pastinya salah satu unsur yang penting adalah unsur depth atau kedalaman. Oleh sebab itu, sebelum saya mulai, saya ingin memulainya terlebih dahulu dengan depth. Di sini saya menambahkan daun murea panjang ke depan, melengkung ke depan, sehingga sekali lagi akan mengulang bentuk lengkungannya dari apa lengkungan yang sudah terjadi dari kaleng-kaleng tersebut, dan sekarang berulang lagi dari daun mureanya ini. Di bagian dalamnya ini sebagai mechanical itu ada floral foam, jadi memang tinggal ditancap aja. Floral foamnya gampang sekali, tinggal diletakkan sedikit, diikat dengan kawat, tempel lagi dengan masking tape yang sama ya. Dan ini ada beberapa daun murea yang menjulur ke depan. Ini penting agar rangkaian kita lebih berkesan 3 dimensional dan tidak flat atau tidak rata. Bagaimanapun juga, memang salah satu unsur di Ikebana selain indahnya bunga, kedalaman itu penting sekali. Ya, ini mungkin kalau dilihat di kamera agak cukup sulit ya, karena kedalaman ini mengarahnya agak ke depan, jadi mungkin tidak dapat rekam dengan baik di kamera, tapi nanti dapat lihat di fotonya juga. Saya balik ke arah Anda. Nah, sekarang rangkaiannya lebih dramatis ya, dengan bahasa saya ada towingnya ke depan seperti itu. Nah, sekarang saya tinggal melengkapi lagi beberapa bunga di sini. Saya sebutkan bunga-bunga lokal yang saya gunakan: gumprena merah, rudbeckia, anggrek ungu, dan juga daun silver dust. Dan sebagai bunga utama adalah bunga jengger ayam atau celosia. Saya rangkai sebentar. Oke. Ya, mohon maaf kalau belakangnya kurang rapi. Sebenarnya memang tidak untuk dilihat dari belakang ya. Oke. Nah, saya tempatkan bola-bola Natal di sini. Bola-bola Natalnya akan sekali lagi mengulang dari bentuk-bentuk lingkaran dari kaleng-kalengnya itu sendiri ya. Di bentuknya serba bulat-bulat, serba melingkar. Dan pastinya anggrek akan memberikan warna pada rangkaian. Dan juga kalau Anda lihat gumprena dan rudbeckia itu kedua-duanya bentuknya bulat. Jadi kalau bisa dilihat di sini ada suatu unity yang terjadi di mana semua bunga-bunga yang digunakan itu bentuknya serba bulat semuanya. Unsur yang sama yang diulang dalam semua elemennya. Gak susah kok bikin rangkaian ini. Jadi setidaknya kita tahu bahwa Ikebana itu nggak melulu harus menggunakan vas yang mahal. Kreativitas memang tanpa batas. Oke, sedikit lagi rangkaian saya akan selesai. Saya tinggal sedikit menambahkan aksen pada rangkaian saya. Dan sekarang saya akan memutar rangkaian saya menghadap ke kamera. Tada! Oke, sedikit aksen bunga di situ, tapi menambah indahnya semua rangkaiannya. Sederhana bukan? Semoga dapat menginspirasi Anda untuk dapat membuat rangkaian Ikebana ala Natal. Bersama saya, Andi. Sampai berjumpa lagi dan selamat Natal buat semuanya. Bye-bye. Oke, demikianlah acara kami dipersembahkan oleh AE Chapter Indonesia, Chapter 224 Jakarta. Merry Christmas and Happy New Year. Merry Christmas!